Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Bayu Amanda dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Bani Fatah, mata kuliah Stilistika Al-Quran, ingin menjelaskan tentang materi menelaah surat Ar-Rum ayat 41, memahami konteks kata fasad dan yad dalam lafadz. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam penjelasan atau dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini, jika kita merujuk dalam pembahasan dari Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ dijelaskan, yakni zoharo dadi pertelo opo alfasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan ing dalem lautan bima sebab perkara kasabat kang agawe opo aidin nasi piro-piro tangane menungso. Aitab yinu tegese mertelo. Apa sing pertelo? Apa alfasadu kerusakan fil bari ing dalem daratan wal bahri lan ing dalem lautan. Kal jadabi kaya garinge lemah, wa kasratil haroki lan akehe kebakaran, wal ghoroki lan kerem, wal wa mauti dawabil birri lan matine pira-pira kewan kang bangsa daratan, wal bahri lan kang bangsa lautan, wakilatil lu'lu'i lan titike mutiara iku bisa babi kasabin nasi krana sebab agawene menungso al ma'asi kang maksiat. Yakni diterangkan dalam Tafsir Munir, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterangkan kerusakan yang muncul di daratan dan di laut karena hasil kerja tangan manusia. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kerusakan muncul di darat dan di laut ini seperti terjadinya kebakaran, tenggelam, matinya hewan-hewan di darat dan di laut, serta kelangkaan mutiara sebab perbuatan dosa manusia. Ibnu Abbas dan Ikrimah serta Ad-Dahak dan As-Saddi serta lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud istilah al-bar dalam ayat ini ialah padang Sahara. Yang dimaksud dengan istilah bahr dalam ayat ini ialah kota-kota besar. Nah, kalau tadi kita maknai sebagai daratan dan lautan,
Tapi di sini ada perbedaan pendapat dari Ibnu Abbas dan Ikrimah serta Ad-Dahak dan As-Saidi, yang mana di situ diterangkan terkait Al-Bar dan Al-Bahr, yaitu adalah kalau Al-Bar tadi adalah padang Sahara yang tandus, mungkin dimaksud seperti itu, dan Al-Bahr ialah kota-kota besar dan semua kota lainnya. Sedangkan menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, Al-Bahr artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai. Ulama lainnya mengatakan yang dimaksud Al-Bahr ialah daratan seperti yang kita kenal ini, dan yang dimaksud dengan Al-Bahr ialah lautan. Nah, yang seperti yang kita terangkan tadi, yang kita jelaskan antara Al-Bar dan Al-Bahr adalah daratan dan lautan. Itu menurut ulama lainnya selain dari Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ad-Dahak dan serta Imam As-Sadi yang memiliki pandangan lain terkait tafsir makna Al-Bar dan Al-Bahr. Zaid ibnu Rafi mengatakan sehubung dengan makna firman-Nya telah tampak kerusakan dalam surat Ar-Rum ini, yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi. Akhirnya timbullah paceklik. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Bahr ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Nah, tadi kita bahas terkait tafsir yang dimaksud kerusakan di darat dan di laut. Contohnya tadi kebakaran hutan yang banyak sedikitnya mutiara dan lain sebagainya. Itu timbul karena perbuatan tangan manusia yang maksiat. Tidak heran jika bisa terjadi kebakaran di daratan dan lain sebagainya, karena juga tidak turunnya hujan di daerah tersebut yang menimbulkan angin, begitu membawa hawa panas dan akhirnya membawa kebakaran. Dan itulah kerusakan yang nyata yang timbul dalam surat Ar-Rum seperti ini. Sedangkan menurut Atta Al-Qursani, yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya, dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya. Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama, serta diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan jizyah atas bahrnya, yakni negerinya. Firman Allah Subhanahu wa taala terkait dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jika kita telisik, kita bandingkan tadi antara tafsir Munir, sekarang kita bandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir, yakni telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Apanya yang dimaksud rusak di sini? Yaitu dengan berkurangnya hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya. Abu Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama 40 hari. Kenapa dikatakan demikian? Karena bila hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit dan juga dari bumi. Oleh sebab itu kelak di akhir zaman, bila Isa putra Maryam alaihissalam diturunkan dari langit,
ia langsung menerapkan hukum syariat yang suci, yakni syariat Islam, antara lain membunuh semua babi, semua salib ia pecahkan, dan jizyah atau upeti ia hapuskan. Maka tidak diterima lagi upeti melainkan Islam atau perang. Kalau kita telisik ayat per ayat dalam konteks ini, diterangkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, yang memiliki arti supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Maksudnya di sini seperti apa? Agar Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta dan jiwa serta hasil buah-buahan sebagai suatu kehendak dari Allah buat mereka, dan sekaligus sebagai balasan bagi perbuatan mereka. Kita memiliki kilas balik kalau kita mengingat terkait kerusakan di muka bumi ini. Kita mengingat sekitar 4 tahun ke belakang, di mana kita semua, bahkan satu dunia, merasakan yang namanya pandemi COVID, yang dimana di situ alam atau lingkungan baik di darat maupun di laut mengambil alih semuanya. Apa yang sudah dirusak manusia diambil alih kembali oleh alam. Karena itu, seperti itulah Allah jika berkehendak ingin mengembalikan alam kepada asal dari awal, maka akan adanya pandemi COVID sekitar 4 tahun yang lalu. Itu mungkin balasan dari Allah kepada kita sebagai umat manusia yang banyak berbuat maksiat. Dan akhirnya kenapa kok Allah menurunkan sesuatu seperti itu kepada kita? Mungkin Allah ingin kita kembali kepada Allah, sama seperti akhir dalam surat Ar-Rum ayat 41, yakni la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksudnya di sini yakni agar mereka tidak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran surat Al-A'raf ayat 168. Sedangkan kalau kita menelisik bandingan antara tafsir Munir, kita melihat penjelasan dalam tafsir Al-Misbah soal Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga akibatnya Allah mencicipkan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat lainnya yang artinya adalah mempersekutukan Allah dan mengabaikan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka. Mempersekutukan Allah dan mengabaikan agama berdampak buruk terhadap diri mereka. Masyarakat dan lingkungan ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan telah tampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan seperti ketertenggelaman, kekurangnya hasil laut dan sungai, dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Misbah diterangkan lebih umum seperti itu tadi. Sedangkan jika kita melihat kata dhoharo dalam tafsir Al-Misbah ini memiliki makna pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di atas permukaan bumi, sehingga karena dia di permukaan dia menjadi tampak. Maksud kata dhoharo dalam tafsir Al-Misbah ini diterangkan adalah tampak yang dimaksud di sini karena terjadinya peristiwa kerusakan ini di atas muka bumi. Contoh terjadi kerusakan yang di atas bumi, kita melihat beberapa kerusakan yang mana penebangan liar dan lain sebagainya, penggundulan hutan dan lain sebagainya, yang mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala membalas atas perbuatan manusia yang serakah, di mana di situ Allah menurunkan
berupa peringatan, atau Allah menurunkan tanda-tanda agar mereka itu bisa mengingat kembali ke jalan yang benar. Yakni dengan apa? Adanya bencana alam, seperti Allah menurunkan kembali yang namanya tanah longsor, Allah menurunkan bencana yang namanya banjir bandang. Agar apa? Agar manusia ingat, agar manusia kembali ke jalan dan tidak berbuat maksiat berupa keserakahan terhadap alam. Mungkin jika manusia diberikan bencana, maka dia bisa la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah. Sedangkan kata fasad dalam tafsir Al-Misbah ini menurut Al-Asfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Lah, seperti tadi yang tadi saya terangkan, contoh kebakaran hutan dan penggundulan hutan, yang mana keseimbangan alam atau keseimbangan ekosistem di alam itu menjadi tidak seimbang. Karena apa? Karena rumah-rumah para flora dan fauna dirusak atas keserakahan manusia yang menginginkan lahan, entah dijadikan tambang atau perkebunan dan lain sebagainya, tanpa memikirkan nasib flora dan fauna yang ada di sana. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menurunkan sebuah bencana, baik berupa tanah longsor maupun banjir. Supaya apa? Supaya manusia kembali mengingat jalan yang benar. Kalau dilanjut seperti tadi, menurut Al-Asfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa maupun hal-hal lain. Al-fasad juga diartikan sebagai antonim dari al-aslah, yang berarti manfaat atau berguna. Sementara ulama membatasi pengertian kata al-fasad pada ayat ini dalam artian tertentu, seperti kemusyrikan atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang membatasi itu tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan fasad tersebut dengan kata darat dan laut. Lah, kalau kita melihat merujuk kepada tafsir Munir yang mana dijelaskan tadi, kenapa kok dunia atau lingkungan-lingkungan ini di darat dan di laut bisa rusak? Di situ menerangkan karena ma'asi atau maksiatnya para manusia. Sedangkan kalau kita melihat tafsir-tafsir modern, tafsir-tafsir kontemporer, kata fasad di sini lebih memiliki perbedaan yang condong, memiliki perbedaan yang sangat mencolok antara tafsir zaman awal atau tafsir zaman pertengahan dengan tafsir abad kontemporer atau abad akhir ini, abad modern, yang mana sesuatu hal yang mencolok di sini yakni Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kalau kita merujuk pada tafsir-tafsir abad pertengahan, di situ diterangkan sebab rusaknya ini lebih mencolok kepada sisi teologis. Sedangkan kerusakan di sini pada era modern diterangkan lebih dalam sisi ekologis. Jadi kalau kita melihat atau menilai, sering kita membandingkan juga antara tafsir abad pertengahan dengan tafsir abad kontemporer. Di situ kita melihat perbedaan yang sangat mencolok, yakni adalah pada abad pertengahan. Di situ diterangkan bahwa kerusakan ini timbul karena maasi atau kemaksiatan. Sedangkan di era kontemporer, era abad modern ini diterangkan lebih merujuk pada sisi ekologis, yang makna rusak dalam artian rusaknya lingkungan, rusaknya daratan, rusaknya dan lain sebagainya, rusaknya lautan. Karena misalnya contoh kemarin kita melihat di Jepang, yakni adalah pembuangan limbah nuklir meskipun yang sudah disterilisasikan. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang mencolok antara tafsir abad pertengahan yang membahas makna kerusakan di sini adalah makna tabiat manusia yang banyak melakukan maksiat, dengan era modern yang mana melihat dari sisi ekologis, yakni rusaknya manusia merusak alam. Sedangkan tafsir abad
pertengahan ini membahas tentang teologis rusaknya tabiat manusia kepada Tuhan karena bermaksiat. Nah, di situ kita bisa menilai atau kita coba mengangan-angan kenapa kok dalam terjadi pergeseran makna, yang mana makna awal yakni adalah bermaksiat, maksiatnya manusia, sedangkan pada era modern sekarang ini malah ditafsirkan merujuk lebih membahas tentang sisi ekologis. Karena bagi saya pribadi, kalau kita mereka-reka atau kita mengangan-angan pada abad pertengahan masih belum mampu memadai teknologi atau ilmu pengetahuan teknologi, masih belum bisa belum ada atau belum bisa menemukan sesuatu hal yang dapat merusak alam secara masif. Sedangkan pada era abad modern sekarang ini, yang mana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan kita sudah mutakhir, yang mana seperti dalam bidang sumber daya, kita bisa melakukan pengeboran minyak bahkan di lepas pantai, di lepas laut, yang mana bisa merusak tadi sesuai dalam tafsir Munir tadi, sedikitnya mutiara-mutiara, karena bisa merusak sisi ekologis yang ada di laut. Yang dimaksud diterangkan mungkin mutiara, tapi bisa berdampak kepada ikan dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Karena waktu zaman era abad pertengahan itu tadi belum ada atau belum ditemukan teknologi yang mutakhir, yang mana bisa merusak alam secara masif. Makanya di situ kerusakan yang dimaksud cukup pada dalam kerusakan maasi. Meskipun dalam penjelasan era modern sekalipun, rusaknya alam ini karena tidak adanya keseimbangan antara manusia dengan alam, yang makna manusia memiliki maksiat kepada Tuhan berupa serakah, akhirnya merusak lingkungan dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini kita sudah bisa mereka-reka mengapa kok mengalami pergeseran makna antara tafsir pada abad pertengahan dengan tafsir modern sekarang ini, antara sisi teologis dan ekologis pembahasannya. Karena yaitu tadi, dalam era abad pertengahan belum ditemukannya suatu teknologi yang bisa merusak bumi secara masif. Sedangkan sekarang teknologi-teknologi di dunia ini sudah sangat masif dalam merusak. Kita bisa merujuk kepada bom nuklir sendiri saja. Ledakan bom nuklir paling terbesar itu bisa menghancurkan 1/3 dunia. Nah, itu kalau kita lihat itu bisa merusak sisi ekologis baik di darat maupun di laut. Makanya dari itu kita dalam menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41, kalau kita bandingkan antara penafsiran era abad pertengahan dengan era abad modern, memiliki perbedaan itu tadi. Lanjut, kalau merujuk kepada Al-Quran, ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan dalam konteks uraian tentang fasad. Antara lain, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai al-fasad atau kerusakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Ayat di atas menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan. Misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu. Dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan, serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, panjang, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar
sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Lah, seperti yang kita tadi terangkan, ulama kontemporer itu lebih condong merujuk kata fasad kerusakan ini dalam sisi ekologis. Karena teknologi kita udah canggih, yang mana itu bisa merusak alam secara masif. Contohnya tadi, panas, kemarau panjang dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang global warming, kita bisa pahami bahwa efek rumah kaca itu memang ada dan nyata. Apalagi beberapa bulan yang lalu dari video ini dibuat, kita di Indonesia khususnya mengalami kemarau yang lumayan panjang, dan suhu dalam ruangan, bahkan suhu di tempat-tempat yang dingin sekalipun itu sudah naik sekitar 3 derajat dari suhu normal biasanya, suhu ruangan biasanya. Di sini menunjukkan apa? Bahwa memang benar terjadi perubahan cuaca atau perubahan suhu bumi karena efek rumah kaca. Kembali lagi, efek rumah kaca disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh emisi karbon dan lain sebagainya, disebabkan oleh industri-industri yang masif yang mulai banyak berkembang. Yang mana di sini kita juga melihat di sinilah yang namanya keserakahan manusia yang menyebabkan ketidakseimbangannya lingkungan terhadap manusia. Apa tidak boleh kita misalnya membuat industri yang banyak dan lain sebagainya? Boleh, asalkan kita tetap melihat dan mengamati sisi ekologis yang ada. Maksudnya apa? Kita membuat pabrik dan lain sebagainya, kita membuat tempat penambangan dan lain sebagainya. Kita tetap harus memperhatikan flora dan fauna yang ada di sana. Agar apa? Agar alam juga menjadi seimbang terhadap manusia. Nah, di situ kalau kita terangkan terkait itu tadi, maka dari sini kita bisa mendapat jawaban terkait apa? Terkait jawaban keterkaitan antara memahami konteks kata fasad dan yat dalam lafadz. Kalau kita lihat kata lafadz dan kata yat, kata fasad dan kata yat ini, fasad yang menunjukkan kerusakan, sedangkan yat berarti tangan. Apakah tangan manusia bisa merusak sebegitu banyak tempat-tempat? Jelas bisa. Tangan yang berarti kekuasaan manusia, yang mana manusia dibekali oleh akal dan pikiran, bisa mengembangkan teknologi yang canggih dan lain sebagainya, yang bisa berdampak pada rusaknya ekosistem secara masif. Itu tadi kalau kita melihat. Sedangkan dosa dan pelanggaran fasad yang dilakukan manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketidakseimbangan di darat dan di laut itu mengakibatkan siksaan pada manusia. Lah ini kalau kita cermati kata-kata barusan, bahwasannya alam dan manusia itu berkesinambungan atau kausalitas, yakni timbul ada yang namanya apa? Kausalitas, yakni timbal balik. Jadi kalau kita menjaga alam, maksudnya seperti apa? Kita menanam, misalnya menanam pohon-pohon dan lain sebagainya, maka rumah kita juga akan menjadi rindang dan dingin dan sejuk, serta kita mendapatkan hasil berupa buah dan lain sebagainya. Lain cerita jika kita memotong pohon-pohon yang ada di hutan dan lain sebagainya tadi, seperti yang saya terangkan. Maka tempat-tempat rindang yang kita inginkan, tempat udara dingin yang kita inginkan itu berkurang karena kurangnya suplai oksigen dari tanaman. Itu satu. Terus dua, meningkatnya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Karena apa? Banjir contohnya, kurangnya daya serap tanaman terhadap intensitas air hujan yang turun ke bawah, ke bumi, yang mengakibatkan mengumpulnya air tadi itu ke daratan paling rendah, yang mengakibatkan banjir di bawah.
Lain cerita kalau hutan-hutan tadi pohon-pohonnya tidak kita gunduli, kita tidak tebang, maka intensitas air hujan akan berkurang karena lebih banyak diserap oleh tanaman-tanaman yang bisa meminimalisir terjadinya banjir. Salah satunya sih itu. Terus penyebab kedua contohnya misalnya bencana banjir, yakni adalah membuang sampah sembarangan. Nah, manusia ini berbuat maksiat dengan dolim, yang mana membuang sampah sembarangan, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan aliran-aliran air itu menjadi tersumbat, yang menyebabkan intensitas air hujan yang turun gak bisa mengalir melalui parit-parit atau sungai-sungai karena mampet, akhirnya meluap dan masuk kembali ke dalam rumah-rumah manusia. Nah, itu yang dimaksud antara kausalitas atau timbal balik antara alam dengan manusia. Itu sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kalau tadi kita sudah membahas umum dari tafsir Al-Misbah soal surat Ar-Rum ayat 41. Sekarang kita masuk dalam pembahasan menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41 ini dengan metode maudhu'i. Maksudnya apa? Secara tematis kita kumpulkan yang ayat-ayat yang menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan, terus kita coba review atau kita ulas. Pembahasan secara maudhu'i bisa kita jadikan satu tema terkait lafadz yang menunjukkan makna kerusakan dalam Al-Quran. Beberapa yang ingin kita bahas antara lain Quran surat Al-Baqarah ayat 11, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat Al-A'raf ayat 85, Quran surat Ar-Rum ayat 41 sebagai pembahasan kita tadi di awal. Contoh dalam pembahasan Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, kalau kita melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 11 ini, bahwa manusia itu diingatkan, janganlah kita merusak bumi. Sama seperti misalnya rakyat, kita rakyat menjelaskan kepada pemerintah, wahai pemerintah, jangan rusak hutan-hutan ini, digunduli ini untuk kepentingan misalnya ibu kota atau misalnya pangan mandiri dan lain sebagainya. Tapi kekeh malah, kami melakukan ini karena ingin menyelamatkan. Justru kami ini adalah orang-orang yang membuat perbaikan lah. Seperti ini nih yang susah dimaknai. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayat Al-Quran perihal bencana-bencana besar yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil, ada yang ditimpakan Allah suara keras mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada yang kami tenggelamkan. Lah, maksud di sini adalah makanya kenapa ulama-ulama era abad pertengahan menerangkan bahwa kerusakan dalam surat Ar-Rum ini menunjukkan makna maksiat kepada Tuhan. Karena kita melihat kilas balik kaum-kaum terdahulu yang mana Allah tenggelamkan, contohnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang mana tidak ingin beriman kepada Allah dan menunjukkan sifat maksiat, yakni berupa mengingkari
mengingkari Nabiullah atau utusan dari Allah, maka Allah membinasakan mereka. Terus kita melihat kaum Sadum atau ya kaum yang menyukai sesama lawan jenis, akhirnya Allah binasakan dengan meledaknya gunung. Maka dari itu, mengapa kok ulama kontemporer banyak yang mengartikan makna kerusakan ini dengan makna maksiat, kenapa kok ulama era abad pertengahan tadi mengartikan makna fasad ini dengan makna kerusakan ya, dengan makna maksiat itu tadi. Sedangkan kalau abad era kontemporer itu menerangkan hal ini dengan makna kerusakan ekologis, karena memang era sekarang atau era modern ini, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi kita dan lain sebagainya bisa menimbulkan kerusakan ekologis yang masif. Contohnya bom nuklir dan lain sebagainya itu tadi. Itu kalau kita melihat secara maudhu'i, adanya kesamaan antara lafadz kerusakan-kerusakan ini, satu berupa fa'il atau pelaku, yakni pasti manusia. Nah itu manusia, mahalul khata' wan nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Nah itu manusia, memang kita udah diklaim seperti itu ya, tapi kita harus menjadi insan yang lebih baik. Kalau kita melihat kisah kaum Ad, yakni dikirimkannya kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan apapun yang dilandanya, melainkan dijadikan seperti serbuk. Nah, seperti angin apa yang dimaksud? Bisa menjadikan seperti serbuk. Mungkin angin yang menghembuskan larva-larva panas dari gunung berapi yang bisa membuat bahkan logam sekalipun binasa, hancur. Kalau kita melihat surat Al-Qamar ayat 20, yang menjadikan manusia berkelimpangan seakan mereka pohon kurma yang tumbang. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa angin tersebut menerbangkan kaum Ad dengan sangat tinggi dan memutuskan kepala-kepala mereka sampai terpisah dari jasad karena terhempas ke tanah. Jadilah mereka jasad-jasad tanpa kepala, laksana pohon kurma yang tumbang dan tercabut dari pangkalnya. Kalau kita melihat siksa dengan definisi seperti ini, mungkin yang ditiupkan adalah angin topan yang bisa merusak apapun yang dilewatinya. Kalau kita melihat juga dalam surat Hud ayat 94, adapun kisah Ashab Al-Qaryah dikisahkan dalam ayat tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Kalau kita jadikan satu tema antara Quran surat Ar-Rum dengan ayat-ayat lainnya, seperti Al-Ankabut ayat 37, Al-A'raf ayat 78, terus Al-Hud ayat 82, Az-Zariyat ayat 43 sampai 44, yang mana Ar-Rum ini menjelaskan bahwa telah tampak kerusakan yang akhirnya menjadi berita. Jadi di Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini malah menjadi berita yang datang kepada kita, yang mana dhaharul fasad, yang memiliki makna telah tampak kerusakan di muka bumi. Karena apa ya? Karena perbuatan manusia itu tadi. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat lainnya seperti Az-Zariyat ayat 43 sampai 44, bumi yang dibalik, bersenang-senanglah kalian sampai suatu masa, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedangkan mereka melihatnya. Lah,
Di sini kita bisa mengurai yang dimaksud kerusakan dalam surat Az-Zariyat ayat 43 atau ayat 44 ini adalah kerusakan tabiat manusia secara teologis, bermaksiat kepada Tuhannya, yang merasa angkuh atau lebih tinggi dari Tuhan dan melalaikan perintah Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab berupa sambaran petir. Nah, seperti itulah. Contoh lagi, ada yang bumi yang dibalik, berupa dibaliknya bumi sehingga permukaannya terbenam di bawah tanah, dan sebaliknya bagian bawahnya tersingkap ke permukaan. Bencana ini telah menimpa kaum Nabi Lut sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 82. Jadi contoh bencana alam, kalau kita kalau kita mentematiskan, kita tafsir secara maudhu'i, kita tematis bahwa kerusakan dan lain sebagainya kita jadikan satu tema. Ini ada kisah terkait bumi yang dibalik yang menimpa kaum Nabi Lut, diterangkan dalam surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu bagian atasnya berada di bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nah, kalau kita refleksikan maksud ayat ini, kami balikkan bagian atas menjadi bagian bawah, terus kita terus dihujani dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang panas, dari tanah yang terbakar. Maka bisa kita mungkin bayangkan, kalau saya tidak salah, ini terjadi seperti ledakan gunung berapi, yang mana ledakan gunung berapi ini timbul gempa bumi berupa gempa bumi tektonik, berupa gempa bumi vulkanik, yang mana dari gempa bumi vulkanik ini bisa membalikkan tanah dari rumah-rumah kaum Nabi Lut tadi, serta dari gempa bumi vulkanik tadi yang penyebabnya adalah meletusnya gunung berapi, terkeluarnya larva atau magma yang keluar dari dalam perut gunung berapi itu dan menghujani kaum Nabi Lut tadi, yang mana kaum-kaum itu tadi adalah kaum-kaum yang bermaksiat, kaum-kaum yang durhaka kepada Allah, yang mana akhirnya Allah membalas perbuatan mereka itu dengan menghujani mereka dengan azab yang pedih. Kalau kita lihat contoh azab lain karena timbulnya kerusakan di muka bumi itu tadi, karena apa? Karena maksiat manusia kepada Tuhan. Ada contoh lain, yakni hujan batu. Yakni ada dua kaum yang pernah mengalami bencana dahsyat berupa hujan batu dari langit, yaitu kaum Nabi Lut alaihi salam, setelah tempat tinggal mereka dibalikkan sebelumnya, dan ashab al-fil, yakni tentara bergajah, yakni adalah pasukan Abraha. Adapun tentang kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu bagian atasnya berada di bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sedangkan pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa bencana ini dengan madhar as-saw, yakni hujan yang buruk. Sesungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melewati sebuah negeri Sadum yang dulu dihujani dengan hujan yang buruk, hujan batu. Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhan itu? Bahkan mereka itu tidak mengharapkan kebangkitan. Quran surat Al-Furqan ayat 40. Bencana berupa hujan batu ini juga tadi pernah dialami dan membinasakan ashab al-fil atau tentara bergajah, pasukan dari Raja Abraha yang akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah di kota suci Mekah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung yang membawa batu panas dan menghancurkan mereka. Dalam firman Allah, dan Dia Allah Subhanahu wa taala
mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong atau yang biasanya kita kenal dengan burung ababil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, kalau kita lihat, kita bayangkan, kita refleksikan. Bayangkan bahwa kita dihujani oleh batu panas. Banyak yang bilang kalau burung ababil ini membawa batu dari neraka. Bayangkan berapa panasnya itu neraka. Sedangkan kita terkena batu meteor pun, badan kita ini bisa bolong. Seperti itu tadi, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Daun-daun yang dimakan ulat. Karena apa? Ulat memakan daun, misalnya ulat memakan bagian tengahnya, maka daun itu akan bolong, terlihat bagian bawahnya. Daun itu seperti apa? Nah, itu yang dimaksud. Sedangkan dalam Quran surat Al-Fil ini tadi, para mufassir menjelaskan bahwa burung-burung tersebut masing-masing membawa 3 buah batu seukuran kerikil. Sebuah di paruh dan 2 buah di kaki mereka. Lalu burung-burung itu melempari tentara Abraha dengan batu-batu tersebut. Ketika menimpa kepala mereka, batu-batu itu menembus jasad dan keluar dari arah dubur mereka, lalu menjadikan mereka hancur remuk karenanya. Burung-burung itu terus menghujani mereka sampai mereka semua binasa seperti daun-daun yang dimakan oleh binatang. Nah, kalau kita lihat tadi sesuai tafsiran para mufassir terkait Quran surat Al-Fil ini, makna burung ababil ini adalah membawa batu seukuran kerikil, yang mana masing-masing dari burung itu membawa 3 buah, 1 di mulut, 1 di kaki, dan 1 di kaki satunya lagi, yang mana meskipun batu ini hanya sebesar kerikil, hal itu bisa meremukkan jasad-jasad tentara Abraha dari kepala hingga ke bagian bawah, lalu membuat mereka remuk seketika. Sedangkan azab lain, kalau kita melihat, kita tafsirkan secara maudhu'i tentang Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini, yang mana Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini malah menjadi seperti berita kepada kita. Berita kepada kita yang menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan yang lain itu sudah pernah ada di muka bumi. Contoh yang lainnya adalah awan panas. Atau azzilah, yaitu awan yang menaungi namun membawa bencana bagi kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Quran surat Asy-Syura ayat 189. Para mufassir menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengazab umat Nabi Syuaib akibat pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan udara yang sangat menyengat. Mereka pun keluar dari rumah itu, terasa udara yang sejuk. Mereka memanggil kaum mereka ke tempat itu. Ketika mereka semua telah berkumpul di bawah naungan awan itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api yang membakar mereka semua. Nah, itu tadi beberapa juga contoh tafsir tematis, yang mana kita menjadikan satu tema terkait kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan yang timbul karena sisi ekologis, rusaknya alam, ketidakseimbangannya alam karena manusia, maupun juga sisi teologis, yang mana maksiatnya manusia terhadap Tuhan, atau juga tabiat manusia yang sudah rusak dan durhaka kepada Tuhan, yang akhirnya Tuhan memberikan bencana atau cobaan, musibah kepada orang-orang yang durhaka itu tadi. Namun kalau kita jelaskan tafsir Ar-Rum ayat 41 ini secara tahlili, kita bisa memahami dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di darat dan di laut
Yang mana al-fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan perusakan. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Itu kalau secara tahlili ya. Di daratan misalnya, hancurnya flora dan fauna lah, seperti yang saya tadi terangkan. Ketidakseimbangan al-fasad itu tadi, ketidakseimbangan manusia itu tadi, yang mana menimbulkan dampak kausalitas atau timbal balik terhadap lingkungan kepada manusia. Hancurnya flora dan fauna, kalau kita bayangkan, hancurnya fauna atau flora di hutan misalnya, yang mana menimbulkan penggundulan hutan dan lain sebagainya, menimbulkan banjir dan tanah longsor, yang mana malah hal itu berdampak kembali kepada manusia. Sedangkan kalau di laut, seperti rusaknya biota laut, juga termasuk al-fasad, ya adalah perampokan dan perompakan serta pembunuhan, pemberontakan dan sebagainya. Nah, makna al-fasad lainnya juga diterangkan secara tahlili atau merinci ini, bahwa pembunuhan, perampokan, peperangan dan lain sebagainya itu termasuk perusakan akibat perilaku manusia. Contoh lain misalnya yang berhubungan dengan meningkatnya teknologi manusia, percobaan senjata nuklir di lautan, yakni yang menimbulkan rusaknya ekosistem laut. Karena apa? Karena nuklir itu tadi bersifat perusakan secara masif, entah terumbu karang, entah hewan-hewan biota laut dan lain sebagainya rusak karena ledakan yang dahsyat yang ditimbulkan oleh senjata nuklir. Dan untuk pemulihan dari efek senjata nuklir itu pun gak cukup hanya membutuhkan waktu 1-2 tahun, bahkan itu beratus-ratus tahun baru bisa pulih, tempat itu bisa kembali layak huni maksudnya. Yang mana hal ini sendiri yang malah menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Karena apa? Karena rusaknya biota laut, manusia kurang tempat dalam mata pencarian seperti nelayan dan lain sebagainya, kurang tempat dalam mengeksploitasi laut, bahkan mengeksploitasi laut secara berlebihan pun di sini dalam tafsir tahlili juga itu adalah masuk dalam kategori al-fasad. Karena perusakan berlebihan itu menimbulkan sisi kerakusan dari manusia, yang mana kalau kita lihat dari sisi kerakusan itu tadi timbul kausalitas atau timbal balik dari lingkungan terhadap kita, yang mana hal itu malah merugikan kita sendiri. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun hancur. Teman-temanku, kawan-kawanku sekalian, begitu sayangnya Allah terhadap kita. Kalau kita melihat tadi seperti yang saya terangkan di awal, adanya pandemi COVID-19 tadi timbul sebenarnya itu hal baik untuk manusia, karena kita bisa lihat indikator udara, indikator di udara, indikator oksigen yang ada di kota-kota besar sekalipun seperti Jakarta itu membaik, polusi dan lain sebagainya membaik. Karena apa? Kurangnya emisi karbon yang timbul dari kendaraan bermotor karena diterapkannya pembatasan sosial, terus kurangnya emisi karbon atau pembuangan karbon dari pabrik-pabrik industri karena manusia yang harus WFH, work from home. Walaupun memang hal itu juga menyengsarakan kita, yang mana orang-orang kecil juga susah dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya itu mungkin salah satu contoh, salah satu
penerapan sistem alam ini, yang mana alam akan kembali mengambil hidupnya. Dengan apa ya? Dengan itu tadi, adanya salah satunya itu tadi adalah pemulihan alam secara sendiri. Bayangkan bagaimana alam itu bisa memulihkan dirinya sendiri kalau ini bukan karena kehendak Tuhan. Yang mana Tuhan telah melihat kerusakan yang nyata dalam manusia. Akhirnya Tuhan menurunkan atau memulihkan kembali alam ini. Meskipun telah dipulihkan berulang-ulang kali, manusia pasti akan terus merusaknya. Itulah yang sudah diterangkan. Maka seyogyanya kita ini sebagai manusia juga menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga kestabilan flora dan fauna, tidak eksploitasi alam secara berlebih-lebihan, dan juga menyayangi dan mengasihi seluruh makhluk. Maksudnya seperti apa? Kita berbuat baik kepada sesama, tidak melakukan perampokan, pembunuhan, yang mana hal-hal seperti itulah yang menjadi kerusakan atau fasad di muka bumi yang dapat menimbulkan azab atau murka Allah itu turun kepada kita. Kalau kita juga lihat Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini masuk ke dalam ayat Amsal al-Mursalah. Apa itu ayat Amsal al-Mursalah? Yakni ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perumpamaan, namun dari segi lafadz tidak memakai kata-kata yang menjadi indikator bahwa kalimat itu adalah perumpamaan. Adapun uslub ayat-ayat At-Tamsil al-Mursalah dapat dikemukakan sebagai berikut, yakni dilihat dari segi keindahan maknanya. Kalau kita juga merinci dalam makna kenapa kok fasad dan niat itu memiliki keterkaitan, karena rusaknya manusia ini timbul bermula dari kekuasaan manusia itu sendiri. Rusaknya manusia ya rusaknya lingkungan atau rusaknya manusia itu ya timbul karena rusaknya kekuasaan dalam diri manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya pemimpin negeri yang misalnya zolim terhadap manusia, atau manusia yang zolim terhadap sesama, bahkan terhadap lingkungan. Karena apa? Mengerjakan hal-hal seperti itu tadi tidak lepas dari kekuasaan mereka atau kehendak mereka. Makanya di sini dalam ayat ini juga diterangkan Dhaharul fasad fil ardi bima kasabat aydin nas. Nah itu tadi, karena sebab tangan manusia, makanya timbullah kerusakan itu tadi. Kalau dilihat dari segi jenis kalimat, masuk dalam khobariyah atau kalimat berita. Makanya tadi di awal-awal video tadi saya terangkan bahwa Ar-Rum ini malah jadi seperti berita kepada kita. Makanya tadi juga saya menerangkan dalam tafsir Maudhu'i, kita ngambil tema terhadap bencana-bencana yang ditimpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Karena memang Ar-Rum ini malah menjadi suatu berita kepada kita. Dhaharul fasad fil ard, telah terjadi kerusakan di muka bumi. Lah, itu adalah berita kepada kita. Kerusakan seperti apa? Nah, di situ kita harus menerka-reka, bahkan mengangan-angan apa yang dimaksud kerusakan di sinilah. Kalau kita lihat tadi merujuk kepada contoh surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 249 di atas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ayat Allah tidak membebani suatu seseorang atau hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Nah, seperti itu maksudnya khobariyah atau ayat yang menunjukkan makna kabar, berita. Sedangkan ayat Ar-Rum sendiri ini, Ar-Rum 41 sendiri masuk ke dalam Amsal al-Mursalah khobariyah. Kalau kita melihat penjelasan terkait ilmu qiraat yang ada dalam Quran surat Ar-Rum ini, kita bisa lihat dhaharul fasad
fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sedangkan kalau merujuk qiraat Imam Nafi', dhaharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau kita melihat qiraah Ibnu Katsir Al-Makki, dhaharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau kita melihat qiraat Abu Umar Al-Basri, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sedangkan ada perbedaan dalam nutq atau mengucap kalimat dhahara. Imam Nafi' dan Ibnu Katsir menerangkan lafadz dhahara, sedangkan Imam Abu Umar bin Umar juga menerangkan dhahara. Para penonton atau teman-teman saya, kalau kita melihat sisi baik dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini, bisa kita simpulkan bahwa Allah memberikan berita kepada kita yang mana telah tampak di bumi ini kerusakan yang timbul karena ulah tangan kita sendiri, yang mana hal inilah yang berdampak kembali kepada kita sendiri. Sedangkan korelasi atau hubungan antara kata fasad dan yat tadi, yang mana kerusakan ini timbul pasti ada fa'il, yang mana fa'il ini adalah manusia. Dan di sini dikatakan juga aidin nas, tangan manusia. Kenapa kok tangan? Merujuk pada kekuasaan manusia, yang makna kekuasaan manusialah yang bisa merusak alam. Bayangkan kalau kita tidak memiliki kekuasaan, bagaimana kita bisa mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan. Beda dengan orang yang berkuasa, pemimpin yang berkuasa bisa memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan alam semesta ini atau lingkungan-lingkungan ini memiliki yang namanya sakit atau ketidaksinambungan dalam manusia. Hal inilah yang mengakibatkan kerusakan dan menjadi timbal balik terhadap manusia. Mungkin kesimpulan dari saya itu tadi, bahwa rusaknya alam semesta itu tadi timbul karena kekuasaan manusia, atau dalam arti lain dibilang aid atau tangan itu tadi, yang merujuk kepada kekuasaan manusia. Alhamdulillah, materi kita terkait surat Ar-Rum ayat 41 sudah selesai. Mudah-mudahan para pendengar atau teman-teman sekalian bisa memahami materi yang saya terangkan terkait menelaah surat Ar-Rum ayat 41, memahami kita konteks kata yat dan fasad itu tadi. Dan mungkin dalam penjelasan saya masih menimbulkan beberapa sesuatu yang bingung, dibuat bertanya. Para teman-teman atau sekalian bisa menanyakan kepada saya. Kesimpulannya itu tadi, bahwa timbulnya kerusakan di muka bumi ini tidak mungkin
tidak terdapat fa'il, yang mana fa'il di sini adalah manusia dengan kekuasaannya. Jadi korelasi itu tadi antara tangan dan kekuasaan, korelasi antara kata fasad dan yad tadi itu adalah kerusakan dengan kekuasaan manusia, yang mana mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan. Dan juga kesimpulan yang kita bisa pahami dalam materi hari ini, bahwa para mufassir dalam abad pertengahan menafsirkan lafadz dzaharul fasad ini merujuk kepada sisi rusaknya tabiat manusia secara teologi. Sedangkan ulama kontemporer atau ulama modern menafsirkan dzaharul fasad di sini sebagai rusaknya sisi ekologi atau sisi lingkungan. Karena apa? Dalam sisi era modern seperti ini, keilmuan atau teknologi bisa menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif. Itu tadi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Saya tutup. Sebelum saya tutup juga saya ingin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.